Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Deandini Nadia dari kelas 5C dengan nomor induk mahasiswa 18023 11053 akan mempresentasikan tentang Total Productive Maintenance atau TPM. Apa sih yang dimaksud dengan TPM? Yang pertama itu, kita akan membedainya satu-satu. Yang pertama total. Total itu adalah partisipan total semua pekerja, efektivitas total, maintenance sistem total, produktif efisien maksimal dalam produksi, seperti zero accident, zero defect, dan zero breakdown. Lalu maintenance-nya adalah serangkaian aktivitas untuk menjaga fasilitas dan peralatan agar senantiasa dalam keadaan siap pakai. Yang akan kita bahas sekarang ada tujuan dan sasaran, keuntungan dan kendala, overall equipment efisiensi, pilar-pilar kegiatan, dan tahap penerapan pada TPM. 1. Tujuan dan sasaran. Tujuan dari TPM itu adalah, yang pertama akan mengetahui lebih jelas lagi atas kemampuan dari mesin atau equipment-nya. Yang kedua, akan mengetahui lebih jelas lagi mengenai peralatan-peralatan yang paling penting atau kritis. Yang ketiga, akan memperbaiki teamwork dan mengakrabkan antara departemen terkait dan lainnya. Yang keempat, seluruh departemen yang menjalankan program TPM akan timbul rasa tanggung jawab atas usaha yang dilakukan untuk peningkatan pemeliharaan mesin dan perlengkapan serta produktivitas mesin. Kelima, akan meningkatkan skill operator tim dan juga akan mengurangi biaya dan tingkat waktu pelayanan. Sasaran dari TPM-nya juga, itu yang pertama, untuk meningkatkan produktivitas dengan cara mengurangi input dan memperbesar output. Lalu, input yang dimaksud dapat berupa manusia, material, dan juga mesin yang digunakan. Yang terakhir, output yang dimaksud bukan hanya kuantitas dari produk yang dihasilkan, tetapi juga bisa kualitas produk dan pengiriman barang yang tepat waktu. Kedua, keuntungan dan kendala pada TPM. Keuntungan TPM adalah, yang pertama, mengurangi waktu shutdown agar produk dapat dikirim tepat waktu. Yang kedua, kemampuan menstabilkan mesin untuk menjamin level kualitas. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi peralatan untuk mengurangi biaya. Yang terakhir, meningkatkan kemampuan operasi untuk menjamin kualitas. Tapi ada juga kendala pada pelaksanaannya. Yang pertama itu, karakter pekerja yang susah untuk berubah. Yang kedua, menganggap TPM merupakan program bulanan dan tidak perlu ada kelanjutan. Yang ketiga, sumber daya kurang, seperti pekerja, mesin, keuangan, dan lain-lain. Yang keempat, kurangnya pemahaman filosofi TPM yang dimiliki oleh middle management. Yang kelima, TPM dapat diterapkan dengan instan. Yang keenam, sebagian menganggap TPM merupakan program tambahan. 3. Overall equipment efficiency. Apa itu overall equipment efficiency itu? Jadi, kita bisa singkat dengan OEE. OEE adalah efisiensi yang berlaku pada peralatan dikali efisiensi pemakaian dikali efisiensi kualitas. Efisiensinya yang berlaku pada peralatan yang pertama adalah kerugian kerusakan, kerugian perubahan, kerugian pemeriksaan, kerugian menunggu. Lalu efisiensi yang berlaku pada pemakaian adalah kerugian kerusakan kecil, kerugian trial, kerugian pengurangan kecepatan. Lalu efisiensi yang berlaku pada kualitas adalah kerugian produk gagal, kerugian pengerjaan ulang, dan kerugian pengujian ulang. Bagaimana sih cara menghitung OEE? Caranya itu pertama kita akan mencari availability dulu. Rumusnya adalah total waktu yang tersedia dikurang waktu breakdown ditambah waktu setup dibagi oleh total waktu tersedia dikali 100%. Habis itu menghitung performance. Menghitung performance dengan cara jumlah unit yang diproduksi dibagi waktu yang tersedia dikali cycle time dikali 100%. Lalu yang terakhir menghitung quality. Dengan cara jumlah unit yang oke atau lulus seleksi dibagi total unit yang diproduksi dikali 100%. Maka dengan mendapat tiga hitungan tadi, kita dapat menghitung OEE-nya dengan cara availability dikali performance dikali quality. Maka akan dapat hasil OEE-nya. Yang keempat adalah pilar-pilar kegiatan. Apa sih pilar kegiatan itu? Jadi, pilar kegiatan TPM itu, target pencapaian TPM adalah zero accident, zero breakdown, zero chronic damage, zero defect, dan lean operation atau minimize setup, startup, shutdown, fit, loosen, and change over. Nah,
Banyak yang mempertanyakan target ini, namun akan menjadi sebuah kemungkinan bila Anda melihat bahwa hal ini celah bagi kesempurnaan yang terus dikerjakan dalam kegiatan Kaizen and Continuous Improvement. Nah, ini gambar dari 8 pilar TPM. Yang pertama, pilar pertama adalah Focus Improvement. Dengan kegiatan mengukur pemborosan di tempat kerja, implementasi MUDA Waste Elimination to improve productivity and cost reduction. Yang terakhir, meningkatkan efektivitas kerja dengan penerapan 6S. Sort, set in order, shine, safety, standardize, and sustain. Pilar kedua adalah Autonomous Maintenance and Operator. Dengan kegiatan riset base level, yaitu mengimplementasikan kegiatan maintenance harian oleh operator pada aktivitas pembersihan inspeksi mesin, pelumasan mesin, dan pengencangan sambungan seperti baut dan klem. Yang terakhir, menerapkan autonomous maintenance operator di setiap working station. Pilar ketiga, Plant Maintenance System. Dengan kegiatan menjamin mesin 100% siap untuk digunakan, menjamin mesin 100% mendukung pencapaian mutu yang konsisten, atau jumlah produk yang sesuai dan ketetapan waktu bagi jadwal pengiriman ke pelanggan. Yang ketiga, mengimplementasikan preventive maintenance schedule bagi kemudahan pelaksanaan perawatan dan tindakan pencegahan. Yang terakhir, reduce maintenance and variable cost. Pilar keempat, ada training and skill development. Dengan kegiatan gap skill and training analysis, conduct training and awareness, verifikasi efektivitas terhadap kepatuhan penerapan, dan people and skill metrics. 5. Pilar kelima, Master Plan Design. Dengan kegiatan periksa spesifikasi alat dan data teknis, pelajari kelemahan dan kekurangan sebagai langkah perbaikan, penerapan perbaikan desain pada mesin terpasang, dan kemungkinan investasi mendatang pada kemudahan dalam pembuatan mesin atau alat kerja, kemudahan instalasi, kemudahan proses, kemudahan dalam pengendalian proses, dan mutu produk dan jaminan hasil produk yang bermutu konsisten. Yang keenam, Quality Maintenance System. Dengan kegiatan melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap kerusakan atas mutu dan kontrol performa mesin. Selanjutnya, fokus pada kegiatan Quality Source and Quality Assurance. Lalu, penerapan sistem preventive maintenance yang efektif dalam ketepatan waktu dan biaya. Yang terakhir adalah kegiatan mengimplementasikan pendeteksi kesalahan dini. Pilar ketujuh adalah TPM Support Department. Dengan kegiatan, seluruh departemen yang mendukung proses produksi, penyerahan produk, dan pelayanan pelanggan berpartisipasi aktif dalam kegiatan TPM untuk meningkatkan efektivitas kinerja bisnis. Kegiatan kedua, meningkatkan kecepatan, efektivitas, dan kesederhanaan, sehingga bisnis proses menjadi lebih ringkas dan tanggap terhadap kebutuhan pelanggan dan meningkatkan daya saing perusahaan. Lalu pilar yang terakhir adalah Health Safety Environment. Dengan kegiatan yang pertama, operasi bisnis yang berbasis kuat pada dukungan kegiatan keselamatan kerja dan lingkungan. Yang kedua, pelatihan dan implementasi pada seluruh aspek bisnis proses untuk mencapai zero accident dan zero pollution. Dan yang terakhir, tunduk dan mematuhi syarat terhadap peraturan pemerintah dan persyaratan pelanggan untuk mengimplementasikan kebijakan HSE. Lalu bahasan yang terakhir adalah tahap penerapan. Tahap penerapan ini ada 12 langkah yang harus dilakukan untuk menerapkan TPM. Dibagi menjadi 3, tahap persiapan, tahap penerapan, dan tahap stabilisasi. Tahap persiapan ini ada 5. Yang pertama, sosialisasi dari top manajemen akan rencana penerapan TPM. Yang kedua, menyelenggarakan seminar-seminar yang melakukan kampanye tentang pergerakan TPM. Yang ketiga, membantu suatu organisasi di tiap level manajemen untuk mempromosikan TPM. Yang keempat, menentukan kebijakan dasar atau target dari TPM dengan cara menganalisis kondisi perusahaan. Yang kelima, menyusun master plan untuk mengembangkan TPM yang berisikan poin penting selama tahap persiapan. Lanjut ke tahap penerapan. Langkah pertama pada tahap penerapan adalah peresmian dimulainya penerapan TPM atau kick-off TPM dengan mengundang berbagai pihak yang berkait dengan program TPM. Langkah ketujuh, melaksanakan improvement keefektifan masing-masing peralatan dengan bantuan PM analisis. Dalam langkah ini juga dibentuk tim proyek pada semua level di perusahaan.
Langkah ke-8, mengembangkan program autonomous maintenance yang merupakan bagian utama dari tahap penerapan, di mana pada langkah ini diterapkan langkah-langkah penting yang ada di autonomous maintenance serta menentukan kebijakan perawatan. Yang ke-9, menyempurnakan keahlian dari bagian maintenance meliputi predictive maintenance, pengolahan spare part, tool dokumentasi, serta prosedur perawatan melalui productive maintenance system. Langkah ke-10, menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan serta keahlian tenaga maintenance. Tahap terakhir adalah tahap stabilisasi. Tahap stabilisasi dimulai dengan mengembangkan tahap awal dari program TPM yang telah dilakukan. Pada tahap ini pula, ditetapkan standar-standar perawatan terhadap penggunaan yang terjadi selama TPM. Langkah terakhir adalah penetapan tujuan atau target yang lebih tinggi lagi untuk masa yang akan datang dan lebih melibatkan semua jajaran dalam perusahaan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.